Jika kamu berpikir ikan piranha adalah ikan paling menakutkan dari sungai Amazon, maka kamu salah. Ikan kecil inilah yang paling ditakuti di sungai Amazon. Mereka adalah ikan kandiro, ikan parasit dari sungai Amazon. Ikan kandiro memiliki bentuk tubuh layaknya ikan lele tak bersisik dan memiliki panjang 3 hingga 5 cm. Meskipun ada jenis kandiro paus yang dapat tumbuh hingga 30 cm. Mereka mempunyai gigi kecil tajam di sekitar mulutnya yang digunakan untuk menghisap darah mangsanya. Ikan kandiro dapat mendeteksi urin yang dikeluarkan oleh manusia atau mangsanya. Dia akan berenang menuju sumber urin dan masuk ke dalam kemaluan. Mereka akan menancapkan dirinya dan menghisap darah dari dalam sana. Di alam liar, mereka akan menempelkan diri pada insang inangnya. Sekali makan, kandiro membutuhkan 30 hingga 145 detik sebelum ia akhirnya melepaskan inangnya. Dan ketika lapar, dia akan melakukan hal tersebut kembali. Jika biasanya katak akan memangsa serangga, tetapi serangga ini justru melakukan hal yang sebaliknya. Ini adalah kumbang epomis, sang pemangsa katak. Saat menjadi larva, kumbang epomis berburu dengan cara memancing katak untuk memangsanya. Karena katak adalah pemakan serangga, biasanya mereka akan terpancing untuk menyerang. Saat itulah, kumbang epomis akan menancapkan taringnya di mulut si katak dan menghisap cairan tubuh si katak hidup-hidup hingga akhirnya ia mati. Pada saat sudah dewasa pun, kumbang epomis tetap memburu katak. Mereka akan memancing katak dengan membuat gerakan-gerakan yang menarik perhatian katak. Ketika katak tertarik dan mendekat, kumbang epomis akan melompat ke katak, menyuntikkan bisa yang dapat menumbuhkan si katak. Lalu, kumbang ini akan memakannya hidup-hidup. Karena cara berburunya yang efektif, kumbang epomis hampir selalu berhasil mendapatkan mangsanya. Ini adalah burung tercepat kedua di dunia. Cara berburunya adalah terbang di atas mangsanya, kemudian menukik tajam ke bawah, dan menyambar mangsanya dengan kecepatan mencapai 320 km per jam. Sementara kecepatan terbangnya sekitar 129 km per jam. Ada satu teknik burung ini saat memburu mangsanya yang besar, seperti hewan ternak. Mereka akan menjatuhkan mangsanya dari ketinggian. Nama burung ini adalah elang emas. Mereka adalah salah satu spesies elang dengan wilayah persebaran terluas di dunia. Persebarannya meliputi Amerika Utara, Afrika Utara, dan Eurasia. Mereka menjadi salah satu burung pemangsa terbesar dengan rentang sayap selebar 185 hingga 220 cm dan bobot hingga 6 kg. Nama elang emas didapatkan dari bulu bagian belakang kepalanya yang bersinar keemasan jika terpapar sinar matahari. Uniknya, mereka mendapatkan warna emas dan kecoklatan saat mereka dewasa. Saat masih kecil, bulu mereka berwarna putih. Sama seperti manusia, mata elang emas bisa menangkap warna, tetapi penglihatannya jauh lebih jelas. Hal ini membuat elang emas mampu mendeteksi pergerakan dari kejauhan. Burung ini bisa memutar kepalanya sampai 270 derajat layaknya burung hantu. Ini adalah beruang paling agresif di dunia. Mereka tidak akan segan untuk menyerang siapa saja jika mereka merasa terancam, dikejutkan, atau persediaan makanannya diganggu. Beruang grizzly adalah omnivora dengan persentase 80% makanannya adalah tumbuhan dan 20% daging. Meskipun begitu, beruang jantan juga terkadang akan memakan beruang muda yang lebih kecil. Beruang grizzly dikenal sebagai predator yang sadis. Mereka akan memakan mangsanya hidup-hidup dengan cara mengulitinya terlebih dahulu. Beruang grizzly merupakan salah satu predator terbesar di bumi. Beratnya dapat mencapai 360 kg dengan tinggi hingga 2,5 meter. Pada bahunya terdapat tonjolan seperti punuk. Sebenarnya itu adalah otot besar yang dapat memberikan tenaga ekstra pada kaki depannya. Meskipun memiliki ukuran yang besar, beruang grizzly dapat berlari hingga kecepatan 35 mil per jam dalam jarak yang pendek. Jika anjing pelacak memiliki penciuman 300 kali lipat lebih baik dibandingkan manusia, maka beruang grizzly memiliki penciuman 2100 kali lipat lebih baik dari manusia. Mereka juga memiliki cakar yang sangat panjang dan besar yang bisa tumbuh hingga 10 cm. Apa yang kamu pikirkan tentang lumba-lumba? Hewan yang cerdas, lucu, atau bahkan imut. Tetapi lumba-lumba tidak selucu dan seramah yang kamu bayangkan. Mereka memiliki sisi gelap dan fakta yang mengejutkan yang dapat mengubah sudut pandangmu tentang lumba-lumba. Selama musim kawin, lumba-lumba jantan akan membentuk aliansi. Mereka akan mengincar betina dan memukulinya agar mau kawin dengannya. Ini bahkan bisa terjadi berminggu-minggu. Mereka tidak sepolos kelihatannya. Akibatnya,
Sebagian lumba-lumba bisa terkena infeksi menular seksual. Dikutip dari Proceedings Biological Sciences di tahun 1998, lumba-lumba jantan dapat membunuh lumba-lumba kecil. Ternyata ada motif terselubung di baliknya. Rupanya, lumba-lumba jantan melakukannya hanya demi kawin. Mengutip Deep News, setelah kehilangan anaknya, lumba-lumba betina siap untuk kawin lagi. Anehnya, mereka juga terangsang dengan manusia. Dilansir dari Washington City Paper, lumba-lumba di pelabuhan Weymouth, Inggris, bernama Georges, saat agresif secara seksual dan beberapa kali mencoba kawin dengan penyelam. Mereka juga suka ngefly. Saat terancam, ikan buntal akan mengeluarkan racun dalam dosis kecil yang bisa membuat lumba-lumba ngefly. Dan ternyata, lumba-lumba sengaja menyundul ikan buntal untuk ngefly. Sekelompok lumba-lumba telah diamati, menyerang, dan memukuli lumba-lumba lain hingga mati. Tidak seperti kebanyakan predator yang memakan mangsanya, lumba-lumba membunuh hanya untuk bersenang-senang. Hewan ini disebut sebagai serangga psikopat. Inilah belalang sembah atau praying mantis, satu-satunya serangga yang dapat memutar kepalanya 180 derajat. Ketika merasa terancam, mereka akan mengangkat kedua lengannya tinggi-tinggi. Karena posisi inilah, mereka mendapatkan julukan kungfu mantis. Belalang sembah adalah generalis, sehingga akan memakan apa saja yang mereka temui. Mereka memiliki kaki depan yang sangat cepat. Diperkirakan, mereka dapat meraih mangsanya paling sedikit sekitar 50 milidetik. Belalang sembah akan menjepit mangsanya menggunakan kaki depannya, dan mereka akan memakannya hidup-hidup. Yang paling menyenangkan adalah mereka kanibal. Setelah atau selama melakukan proses perkawinan, belalang sembah betina terkadang akan memakan pasangannya.